Satu ekor orangutan berbobot sekitar 90 kg mendadak jalan-jalan di tengah permukiman warga kota Solo. Bukan karena kandangnya rusak, bukan juga karena pagar listriknya mati. Justru yang bikin cerita ini menarik, Didi diduga menemukan cara sendiri untuk melewati sistem pengamanan yang masih berfungsi. Selasa sore, 18 Agustus 2026, warga di kawasan Jebres, Kota Surakarta, dikejutkan dengan kemunculan seekor orangutan jantan dewasa di sekitar Jalan Kiai Haji Masikur. Tubuhnya besar, bulu coklat kemerahan, dan langkahnya santai. Sesekali ia mendekati area warga, bahkan sempat menyenggol sepeda motor hingga roboh. Orangutan tersebut ternyata bukan satwa liar yang tiba-tiba masuk kota. Namanya Didi, usianya sekitar 30 tahun, dan ia merupakan salah satu penghuni Solo Safari. Kiri bang. Nasi bang. Tuh. Orangutannya lepas guys. Orangutannya guys. Tuh orangutannya guys. Sini kak. Diam aja tuh di sana tuh jalan tuh. Apa ya? Kita disuruh pergi guys, jadi harus pulang aja. Tuh, gede banget tuh, gede banget sumpah dia mau naik pagar guys. Petualangan singkat itu tentu membuat warga penasaran. Tapi bagi pengelola Solo Safari, ada satu pertanyaan jauh lebih penting. Bagaimana Didi bisa keluar dari area eksibisi? Sebab setelah diperiksa, tidak ditemukan kerusakan pada sistem pengamanan. Eksibisi orangutan di Solo Safari memang dirancang dengan konsep habitat terbuka. Tidak sekadar mengandalkan jeruji besi, area tersebut dilengkapi pembatas pulau buatan, danau buatan, hingga electric fence atau pagar listrik dengan tegangan terkontrol. Yang menarik, saat kejadian, pagar listrik itu disebut masih berfungsi normal. Jadi, bukan karena listriknya mati, menurut kurator Solo Safari, Muhammad Nur Hidayanto atau Tanto, salah satu dugaan yang sedang dipelajari adalah Didi memanfaatkan benda alami di sekitarnya. Ranting atau kayu diduga digunakan untuk mengganggu fungsi pagar listrik. Sederhananya, Didi diduga memahami bahwa benda tertentu bisa digunakan untuk mengalihkan aliran listrik ke tanah. Dengan begitu, ia bisa melewati pembatas tanpa harus menyentuh kawat secara langsung. Dan disinilah cerita Didi berubah dari sekadar orangutan kabur menjadi cerita tentang kecerdasan satwa. Orangutan memang dikenal sebagai primata yang memiliki kemampuan belajar dan memecahkan masalah. Bahkan, dalam lingkungan konservasi, satwa seperti Didi terus beradaptasi dengan kondisi di sekitarnya. Menurut Tanto, kiper pun harus terus belajar, karena satwanya juga belajar setiap hari. Kemampuan tangan yang lentur, daya ingat, rasa ingin tahu, hingga kemampuan menggunakan benda sebagai alat bantu, membuat perilaku orangutan menjadi sesuatu yang terus menarik untuk dipelajari. Dan Didi seolah menunjukkan sendiri bagaimana kecerdasan itu bekerja. Setelah berhasil dievakuasi dan diperiksa, kondisi Didi ternyata baik-baik saja. Tidak ada cedera yang ditemukan. Namun ada satu cerita lain yang justru bikin insiden ini terasa seperti drama keluarga. Didi ternyata punya istri bernama Torei yang berusia sekitar 25 tahun dan seorang anak jantan bernama Dito berusia 3 tahun. Sehari setelah pulang dari petualangannya, Didi terlihat berada di salah satu sudut eksibisi. Sementara Torei dan Dito berada di area berbeda, jarak mereka bahkan sempat membuat pemandu Solo Safari berkelakar bahwa Didi mungkin sedang dicueki keluarganya karena pergi tanpa izin. Apalagi Didi pulang tidak dengan oleh-oleh. Meski tentu saja itu hanya candaan. Yang jelas, untuk menyambut kepulangan Didi, pengelola memberikan makanan berupa sayuran dan berbagai buah favoritnya. Salah satunya durian. Setelah kejadian yang cukup menghebohkan itu, kondisi Didi dipastikan sehat dan kembali bersama keluarganya. Di media sosial, kisah ini pun langsung mendapat beragam respons. Ada yang kagum dengan kecerdasan Didi, ada pula yang mengaitkan tingkahnya dengan kehidupan rumah tangga, mulai dari komentar bahwa Didi mungkin sedang punya masalah keluarga, sampai candaan bahwa Tori sedang menunggu oleh-oleh dari perjalanan suaminya. Humor seperti ini memang membuat kisah Didi semakin viral. Tetapi di balik kelucuan tersebut,
ada hal yang jauh lebih penting untuk diperhatikan. Orang-utan bukan sekadar satwa yang lucu, karena perilakunya mirip manusia. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem hutan dan termasuk satwa yang membutuhkan perlindungan serius. Karena itu, insiden Didi justru menjadi kesempatan bagi manusia untuk belajar. Solo Safari menyatakan akan meningkatkan pemantauan dan mengevaluasi kembali barrier, serta material pengayaan lingkungan di area orang utan. Bukan hanya untuk mencegah Didi kembali melakukan petualangan, tetapi juga memastikan keselamatan satwa dan pengunjung tetap menjadi prioritas. Setiap pagi, kondisi Didi, Tori, dan Dito juga dipantau oleh kiper. Gerakan tubuh, aktivitas, hingga pola makan diperhatikan. Jika ada perubahan perilaku, tim medis dapat segera melakukan pemeriksaan. Pada akhirnya, dan pengamanan lebih berlapis. Tetapi ketika berhadapan dengan satwa yang terus belajar dan beradaptasi, manusia juga harus mau belajar tanpa henti. Dan mungkin, setelah semua kehebohan ini selesai, Didi hanya ingin kembali menikmati hidupnya bersama Tori dan Dito dengan satu bonus tambahan, tumpeng durian setelah pulang jalan-jalan. Sementara soal, apakah benar Tori sedang ngambek? Biarkan keluarga Didi sendiri yang tahu jawabannya. Cintai, menyayangi, serta melestarikan orangutan yang ada di terhindar dari kepunahan. Nah, Bapak Ibu semuanya, orangutan sendiri, mereka mampu menyebarkan benih biji-biji. Tapi karena bau luwe. Bau nasi ayam gorengnya sampai sini, Pak.